Halo guys, kali ini kita ada di Banyuwangi. Kita akan menuju Taman Gandrung Terakota. Tapi sebelumnya jangan lupa guys, like, subscribe, and comment. Nah, jadi kita jalan menuju Tera Gandrung nih lumayan keren ya pemandangannya. Jadi agak sepi tapi juga berliku-liku. Ini di atas ketinggian sekitar 2400 meter di atas permukaan laut. Ini gerbangnya guys, menuju Jiwa Jawa Ijen Resort. Jadi masih ada satu komplek di situ ya. Nah, waktu pertama masuk nih, gua agak ragu gitu karena jalannya kok kecil banget, cuman muat satu mobil. Kemudian agak curam gitu ya, turun ke bawah. Jadi sempat berhenti dulu nih di sini, ngelihat kiri kanan. Kemudian nanya orang, ternyata iya bener lurus, masih turun ke bawah. Akhirnya kita lanjut. Jadi ya pastikan aja kalau kesini bawa mobil sendiri, remnya oke, konsentrasi dan juga fokus, karena slip sedikit masuk ke semak-semak nanti. Jadi kita melewati kawasan pedesaan gitu ya. Jadi turun ke bawah terus sampai ke dalam. Misalnya tuh bapak itu tuh. Taman Gandrung ya? Pak, Taman Gandrung ke sana, Pak ya? Papingan yang lama. Hah? Masuk papingan lama, ada papingan baru masalahnya. Oh gitu. Dari sana. Ya, makasih, Pak. Akhirnya sampai juga guys. Ini parkirannya. Ternyata pagi ini hanya 2 mobil ya. Jadi kita parkir dulu di sini. Sangat hijau dengan hamparan pemandangannya. Di parkiran nih ada peta Taman Gandrung. Pintu masuk nggak ada yang jaga juga gitu. Mungkin gua kepagian atau mungkin yang jaga belum pada datang. Kita turun ke bawah. Di sini kayak ada ini ya, pemarket gitu ya. Pasar-pasar tradisional lah, model film Sahur Sepuh. Nah, ternyata nih ada yang jaga. Harga tiket masuknya 100.000 per orang, udah termasuk guide dan juga makan siang. Pastikan jangan hari Senin karena tutup. Di sini ada Java Banana Cafe, lo bisa ngopi-ngopi, ngemil-ngemil. Juga ada rumah coklat gitu ya, yang bikin coklat-coklat lokal gitu, khas Jawa. Kemudian ini ada patung-patung. Patung-patung ini sanggar tari ceritanya. Jadi tari menyambut kedatangan tamu lah. Misi. Nah, sekarang kita jalan menuju Amphitheater. Jadi ini kawasan terbuka ya, biasanya untuk pertunjukan musik jazz gitu. Ini mirip-mirip ini Selasar Senaria yang di Bandung itu ya. Tapi ini lebih terbuka, ada teras sharing buat duduk-duduk.
ya pandungnya berbentuk kubah gitu. Oke guys, kita lanjut dulu lihat yang lain. Sekarang kita masuk ke area pelataran gandrung. Di sini banyak sekali deretan patung-patung penari gandrung ya, karena memang tari gandrung ini khas Banyuwangi. Kita juga dimanjakan sama bukit hijau, hamparan sawah. Jadi ini memang asli ya. Jadi para petani juga kadang kelihatan ngebajak sawah. Kemudian mereka juga ngangon sapi gitu di sini. Pokoknya keren banget. Jadi memang ini kawasannya terbuka, terinspirasi dari Terracotta Warrior and Horses. Jadi di Tiongkok tuh ada patung-patung gini, taman-taman gini dibangun pada zaman Kaisar Qin Shi Huang pada abad 250 sebelum Masehi. Jadi kalau dilihat nih banyak banget patung-patung penari gandrung ya, dibuat dari tanah liat. Kenapa pemilihannya dari tanah liat? Karena mempertimbangkan tingkat kerentanan juga sih. Jadi kalau dilihat hasilnya, tanah liat memang cenderung mudah pecah. Jadi makna dan nilainya itu ada di situ sebenarnya. Mereka menawarkan kesenian dan ketidakabadian, karena yang abadi adalah proses, makna dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Nah, di ujung jalan yang ini nih, jalan setapak yang ini, deretan patung-patung ini kiri kanannya tuh penari gandrung, dan paling ujung itu patung Dewi Sri. Jadi Dewi Sri ini dianggap Dewi padi gitu ya. Dia mengendalikan bahan makanan di bumi, terutama padi yang jadi makanan pokok di Indonesia. Dia juga mengatur kehidupan, kekayaan dan kemakmuran, terutama kalau panen padi. Makanya di sini juga dibuatkan kolam Dewi Sri. Nah, sekarang kita jalan menuju kolam Dewi Sri. Namanya Pentirtaan Dewi Sri. Nah, lokasi ini disebut Pentirtaan atau Permandian Dewi Sri gitu ya. Jadi ini kalau zaman dulu, zaman kerajaan Hindu, Mataram Hindu juga ya, Mataram kuno, Dewi Sri dianggap sebagai tokoh perempuan yang memberikan sumber kehidupan dan kemakmuran. Jadi kalau dilihat di tempat ini ada sekitar 1000 patung gandrung gitu ya. Nah, sekarang kita menuju kafenya. Di sini sate GT namanya. Jadi ini banyak sekali aneka macam sate ada di sini. Dan ini jadi bagian menu makan siang kita guys. Bisa makan di sini atau di take away. Mau ngopi juga ada di sini, mulai dari kopi lokal sampai yang kekinian gitu ya. Pemandangan di luar juga keren banget. Jadi ada hamparan sawah gitu ya. Nah, kalau dilihat nih, tradisi orang Banyuwangi, mereka sangat menghormati Dewi Sri gitu ya. Jadi di sini ada lahan persawahan puluhan hektar, dibiarkan tetap alami. Kemudian penempatan patungnya juga di areal perkebunan dan sawah sebagai simbol kesuburan Dewi Sri. Ini merupakan wujud rasa syukur mereka terhadap Dewi Sri dan hasil pertanian yang melimpah. Jadi ini salah satu upaya merawat dan meruat kesenian gandrung ya. Ini tampilkan berdampingan dengan aktivitas rakyat. Jadi membiarkan petani tetap membajak sawah dengan kerbau, menanam dan manen padi juga. Nah, di kawasan teater ini biasanya ada sendera tari atau musik jazz gitu ya. Jadi ini keren banget memang kalau dilakukan di sini. Suasananya dapet, alamnya juga asri sekali.
Setelah selesai muter-muter, lihat isinya, jangan lupa guys mampir ke rumah oleh-oleh. Jadi di sini dijual macam-macam kerajinan tangan ya. Mereka kerjasama dengan UMKM yang ada di seputar Banyuwangi. Jual motif batik, kaos-kaos, pernak-pernik, terus ada ikat kepala khas Banyuwangi juga. Dan memang di sini banyak sekali selain makanan juga kaos-kaos yang kekinian gitu ya. Ya cocok buat souvenir yang bertuliskan Taman Gandrung Banyuwangi. Nah kalau dilihat nih motif batik mereka tuh kebanyakan biji kopi gitu ya. Karena memang salah satu yang dijual di Banyuwangi itu kopinya. Jadi kemarin gue sempat minum kopi di kafenya Dialog Hotel Banyuwangi. Itu enak banget guys. Jadi kalau beli kopi Banyuwangi yang orisinil gitu ya. Oke guys, kita selesai kunjungan di Terakota Taman Gandrung Banyuwangi. Jadi sekarang kita mau keluar, ternyata lewatnya bukan jalan masuk waktu kita datang tadi. Kita diarahkan lebih ke dalam lewat jalur ke Jiwa Jawa Ijen Resort. Nah, dari sini kita menuju desa Licin. Karena ini ada di kecamatan Licin, jaraknya sekitar ya 2 kilo lah menuju jalan raya. Thanks for watching guys. Jangan lupa menyempatkan mampir ke Taman Gandrung Terakota yang ada di Banyuwangi. Ini keren banget. Jadi kalau sempet bermalam di Banyuwangi sebelum nyebrang ke Bali, mampirlah ke sini. Jadi kita akan lanjutkan lagi perjalanan nyebrang ke Bali. Sebelumnya terima kasih, thanks for watching. Drive safe and keep healthy. Bye bye.